Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng dari kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami hingga di sore hari ini kami boleh belajar Tuhan dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan kuatkan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada sore hari ini kita akan masuk dalam episode yang ke-40 dari belajar bareng kitab Kejadian. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu beberapa kali kita tidak ada belajar bareng ini Bapak Ibu karena satu dan lain hal. Dan pada sore hari ini saya mengambil satu tema positif negatif dari suatu kesatuan. Positif negatif suatu kesatuan. Kita melihat, kita buka bersama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-11 mulai dari ayat 1. Kejadian pasal 11 mulai ayat 1. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota yang menara dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini kata Tuhan. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi ayat-ayat yang kita baca. Dan di waktu yang lalu kita mereview sejenak, kita belajar tentang awal yang baru dari silsilah seorang Nuh. Jadi setelah peristiwa air bah, umat manusia sebagian besar, hampir seluruhnya binasa oleh air bah, namun hanya Nuh dan keluarganya yang selamat saat mereka berada dalam bahtera. Kemudian apa yang terjadi? Turunlah silsilah keturunan-keturunan dari seorang Nuh dan keluarganya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya kita belajar dari silsilah Nuh ini. Ada satu awal yang baru yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan manusia. Tuhan memberikan kesempatan yang baru, awal yang baru kepada manusia setelah mereka mengalami penghukuman akibat dari dosa. Dan Tuhan memberikan kesempatan ini kepada Nuh, orang yang dikasihi Tuhan. Sampai kemudian rencana Tuhan terus berlanjut, dari keturunan Nuh inilah kemudian turun Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, ini adalah satu rencana Tuhan yang luar biasa. Apakah kemudian Tuhan gagal dalam merencanakan sehingga harus ada air bah? Tentu tidak. Tentu kita tahu bahwa semua ada dalam kemahatauan Tuhan. Dan semua dikatakan manusia diberikan kebebasan
untuk memilih jalannya. Tetapi ketika mereka berbuat yang jahat, berbuat yang keliru, maka Tuhan pun menjatuhkan hukumannya. Dan kita melihat dari situ kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian timbul seorang Nuh yang dikasihi Tuhan, timbul air bah, sampai kemudian perjanjian Tuhan kepada manusia digenapi bahwa dia akan menurunkan seorang juru selamat dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita di kitab Injil Matius. Bapak Ibu, ini yang kita pelajari di waktu yang lalu, bahwa ada rencana Tuhan di balik sebuah peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakkan seperti air bah. Ternyata Tuhan sudah membuat satu awal yang baru dalam kehidupan manusia. Dan saat ini kita belajar bagaimana dalam Kejadian pasal 11 ini ada satu peristiwa yang sangat terkenal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu Menara Babel. Menara Babel ini kenapa terkenal? Karena kemudian dari situlah dikatakan dikacau balaukan bahasa manusia, sehingga manusia terserak ke seluruh bumi. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwa dikatakan di ayat 1 tadi, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Tidak bisa kita bayangkan ya di zaman sekarang bagaimana satu bahasa, satu logat. Dan berangkat mereka ke sebelah timur, menjumpai tanah datar di tanah Siniar, menetap di sana. Kemudian mari kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik, lalu bata itu dipakai sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Kemudian didirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Para penafsir mengatakan ini disebabkan peristiwa air bah. Manusia diceritakan tentang peristiwa air bah, sehingga mereka kemudian berpikir bagaimana cara kita selamat kalau ada air bah datang lagi, ya. Bagaimana saya akan selamat kalau air bah datang kembali. Dan ternyata mereka berpikir, akan saya bangun sebuah tempat dengan menara yang sangat tinggi sampai ke langit, sehingga ketika ada air bah kita bisa naik ke atas semua dan selamat. Pemikiran manusia ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dikatakan lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, dan dikatakan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak akan ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bapak Ibu, satu sisi kita belajar bagaimana dalam kehidupan orang-orang ini mereka ingin membuat sesuatu yang baik, punya rencana yang baik. Dan didasari apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Adanya kesatuan, satu bahasa, satu logat. Ternyata itu menghasilkan suatu kerjasama yang baik, satu kerjasama yang indah, satu kerjasama yang menghasilkan. Sehingga ketika mereka membangun, mulai membangun, kemudian Tuhan katakan, wah ini kalau dibiarkan, apapun yang akan mereka rencanakan tidak akan ada yang tidak terlaksana. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Satu sisi positif dari kesatuan adalah sangat cepat dalam membuat satu perencanaan dan dalam mengeksekusi. Kalau banyak pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, yang satu mikir begini, yang satu mikir begitu, jadinya sangat lambat. Tetapi kalau kita punya kesatuan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita bisa dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika Tuhan turun, dikatakan dia melihat bahwa ternyata ini sesuatu yang pada akhirnya akan membuat satu ketidakbaikan. Ya, ketidakbaikan Bapak Ibu. Karena mereka akan cari nama, mereka akan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan dikatakan mereka, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baik itu yang jahat, baik itu yang baik. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, negara-negara berlomba-lomba untuk membuat menara yang paling tinggi. Di Malaysia ada Petronas, di Abu Dhabi ada Burj Khalifa, kalau nggak salah namanya. Di Paris ada Eiffel, di mana-mana itu menunjukkan apa sebenarnya? Kedikdayaan, kemampuan negara tersebut, kejayaan,
di mana mereka bisa membuat satu menara yang tinggi yang dilihat oleh seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisi lain kita juga bisa melihat bagaimana segala sesuatu yang kemudian sangat tinggi ini bisa membuat satu kebanggaan manusiawi, kesombongan, dan lain sebagainya. Maka kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sisi negatif yang kemudian Tuhan lihat di sini, bahwa segala sesuatu yang mereka rencanakan nantinya tidak akan ada yang tidak bisa berhasil kalau dibiarkan terus. Akhirnya Tuhan turun dan kemudian apa yang dilakukan? Dia mengacau balaukan bahasa mereka. Saya ingat waktu TK, Bapak Ibu diajar oleh guru agama, digambarkan bagaimana ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain mulai kacau bahasanya. Yang orang Indonesia dengan bahasa Indonesia katakan air ya. Kemudian yang orang Inggris, orang Amerika berpikir itu udara, air ya, udara. Sehingga tidak nyambung. Saya minta air, wah bagaimana saya minta udara? Kata orang Inggris, bagaimana cara saya menangkap udara dan lain sebagainya. Jadi tidak nyambung bahasanya. Bapak Ibu, ini yang kita lihat dari sisi negatif dan kemudian Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Demikianlah di ayat yang ke-8, mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Unfinished ya, building, bangunan yang tidak selesai. Bapak Ibu, ini kita lihat dalam kehidupan kita pun sebagai manusia, dalam merencanakan segala sesuatu, apa yang Tuhan inginkan, libatkan Tuhan terlebih dahulu. Libatkan Tuhan terlebih dahulu sehingga apapun yang kita kerjakan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam Yakobus kita melihat Yakobus pasal yang ke-4 ya. Yakobus pasal ke-4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan di sini, nasihatnya adalah apa yang dilakukan orang-orang ketika mereka membangun Babel ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang kemudian menghasilkan suatu keindahan ya, sangat tinggi, kebaikan, kepujian dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang kita lihat dilupakan di sana, mereka tidak melibatkan Tuhan dalam merencanakan dan membangun. Akhirnya apa? Berhenti di tengah jalan. Dikatakan tadi, akhirnya berhentilah pembangunan itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dipecah-pecah, ya, terpecah-pecah, terserak-serak, kemudian berpisah satu sama yang lain, tergantung bahasa mereka. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu, berhenti, mangkrak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu Babel, disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah Tuhan menyerahkan mereka. Dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang bahasa, kita ingat tentang peristiwa Pentakosta. Bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para murid, kemudian mereka bisa berbicara bahasa-bahasa lain seperti yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, diberikan Roh itu kepada mereka. Apa yang mereka beritakan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentang karya Kristus, tentang kemuliaan Tuhan, tentang perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita. Kisah Rasul pasal 2 di ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-8.
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu, ketika peristiwa Pentakosta Roh Kudus turun ke atas para murid, ada satu hal yang luar biasa. Orang-orang dari bermacam-macam bangsa, bahasa bisa mendengar mereka mengatakan hal-hal tentang kebesaran Tuhan, tentang kebesaran perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah rancangan Tuhan sendiri. Ini adalah inisiasi dari Tuhan yang memulai, bahwa hal peristiwa perbuatan besar dari Tuhanlah yang harus kita besarkan dalam hidup ini, yang harus kita beritakan dalam hidup ini. Bukan tentang nama besar saya, bukan tentang nama besar kita, bukan tentang nama besar gereja, tetapi perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Maka dikatakan ketika kita memberitakan itu, semua bangsa bisa mendengar dari bahasa apapun. Karena apa? Roh Kudus yang membuat mereka mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa melihat dampak dari kesatuan, ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Bisa merencanakan melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Negatifnya apa? Dikatakan kemudian mereka bisa menjadi sombong, mereka tidak melibatkan Tuhan, mereka hanya bekerja sesuai dengan mau mereka sendiri. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu, mari dalam kesatuan ada keindahan, dalam kesatuan ada satu hal yang luar biasa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Di sisi lain, mari libatkan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menimbulkan kesombongan, tidak menimbulkan hal-hal yang membuat kita memegahkan diri sendiri, tetapi hanya mempermuliakan nama Tuhan saja. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran-Mu, mengerti maksud rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Untuk kami hidup dalam kesatuan satu dengan yang lain, bukan untuk kemegahan kami, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk membesarkan apa yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, menceritakan perbuatan besar yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkati kita sekalian, amin.